Pro 1 di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar, khususnya untuk Anda Bapak Ibu Tani dan juga para penyuluh yang mungkin saat ini ikut mendengarkan siaran live audio visual kami di RRI Makassar, program 1 dalam siaran Kiprah Desa pendengar untuk edisi malam hari ini Jumat tanggal 26 Februari 2021. Dan kali ini bersama saya Idam yang menemani Anda hingga jelang pukul 20 malam nanti, dan kita akan melanjutkan pendengar bahasan di hari Senin dan juga hari Rabu ini masih mengenai tanaman porang. Namun kali ini untuk edisi kali ini lebih ke manajemen pembibitan tanaman porang, dan kita bersama dengan narasumber Koordinator Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, Bapak Haji Abdul Aziz Ahmad STP. Dan alhamdulillah kita sudah bersama dengan beliau malam hari ini. Segera kita sapa Bapak Haji Abdul Aziz Ahmad STP. Assalamualaikum, selamat malam Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam perhitani seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Pak Aziz sudah bersama kami kembali di program 1 RRI Makassar. Kabar tak sehat malam ini Pak Aziz? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Dan kita lanjut lagi nih Pak Aziz, banyak pendengar kita, para petani khususnya yang tertarik begitu dengan pembahasan tanaman porang ini. Dan untuk edisi kali ini kita membahas manajemen pembibitan tanaman porang. Nah, mungkin ada pengantar dulu nih di awal sambil kita tunggu juga Pak Aziz pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui kolom komentar pendengar di fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar, juga live streaming di YouTube. Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda seputar tanaman porang ini juga melalui telepon interaktif di 3621853. Silakan Pak Aziz. Makasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang ke episode yang ketiga ini. Seperti tadi disampaikan bahwa topik kita pada malam ini adalah manajemen pembibitan tanaman porang. Saya ingin sampaikan bahwa kenapa manajemen ini penting, mengingat bahwa ini dapat mengurangi atau menekan risiko kegagalan dalam budidaya. Yang kedua, mengurangi biaya budidaya, khususnya di dalam penyiangan, penyulaman bibit, termasuk keamanan lapangan. Coba bayangkan kalau misalnya tanaman porang ini kalau kita tidak manage terutama dalam hal penanganan pembibitan, artinya kalau bibit itu ditanam semua di lapangan tanpa melakukan penanganan pembibitan, itu kita akan kerepotan dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Sebab semua bibit yang kita dapatkan itu saya lihat banyak langsung ditanam di lapangan. Nah, seyogyanya menurut teknis itu sebaiknya dibibit dulu. Nah, nanti di pembibitan ini tinggal kita menghitung atau memanage apakah kita mau panen 1 tahun atau 1 musim, atau panen 2 musim, atau panen 3 musim. Nah, kembali lagi saya katakan bahwa kebutuhan benih dalam 1 hektar itu membutuhkan antara 25.000 pohon sampai 30.000 pohon per hektar.
Nah, kalau ini semua kita pelihara dalam 1 hektar, dibandingkan dengan menggunakan pembibitan hanya kurang lebih 3 are, itu bedanya luar biasa sekali. Nah, sehingga inilah banyak terjadi kegagalan-kegagalan di lapangan, karena ini tidak diterapkan di usaha tani tersebut. Nah, olehnya itu pada malam ini, saya akan menyampaikan seperti topik kita tadi di atas, bahwa manajemen itu penting. Ya, mengingat kalau kita tidak melakukan manajemen ini, ada beberapa hal atau kendala sehingga dalam perjalanan usaha tani itu biasa gagal. Banyak terjadi di lapangan. Nah, manajemen ini yang perlu kita perhatikan antara lain jenis pembibitan yang kita akan lakukan. Pembibitan ini itu terdiri dari pembibitan dengan menggunakan wadah atau koker. Saya sudah siapkan, ada koker untuk hanya sifatnya sementara menggunakan daun pisang, ada juga koker saya menggunakan limbah, yaitu botol mineral yang banyak saya kira di lingkungan kita, dan ada juga saya menggunakan polybag. Ini nanti saya akan jelaskan secara detail sebelum kita buka diskusi. Nah, kemudian kalau misalnya ini kita tidak bisa lakukan karena biaya atau kos terbatas, bisa kita lakukan pembibitan langsung di lapangan. Kemudian kita hanya melihat ataukah menghitung kebutuhan benih kita, kemudian bibit ini kita tanam langsung berdasarkan bedengannya, jumlah bedengan dan jarak tanam, kemudian disesuaikan dengan kelas benih atau grade-nya, apakah itu grade 1 atau grade super atau bibit yang bibit umbi yang kita tanam. Juga ingat ada juga sumber bibit satu lagi yang namanya bibit spora. Bibit spora ini kebetulan Sandak bawa contohnya, karena itu belum tuah di lapangan dan saya sangat sayang kalau saya petik. Tetapi jenis bibit yang lain ini saya sudah bawa, ada bibit katak super dan ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kemudian yang kedua yaitu peruntukan pembibitan kita. Apakah ini diperuntukkan untuk dijual ataukah diperuntukkan untuk ditanam di lahan di sekitar situ. Nah, makanya pada episode berikutnya saya selalu mengatakan usahakan menyiapkan dulu bibit di sekitar lahan kita. Ini maksud saya. Nah, kemudian media yang pembibitan yang kita gunakan. Ya, medianya, jadi ada beberapa media yang kita isi di koker ataukah di pembibitan. Medianya itu terdiri dari pupuk organik atau kompos atau kotoran hewan, tanah dan sekam. Nah, kemudian naungan. Ini juga kalau di pembibitan sangat dibutuhkan naungan. Naungan ini ada naungan individu, ada naungan massal, kemudian jenis naungan yang kita perlukan atau yang tersedia, ya kalau kita di desa itu pada umumnya menggunakan dari daun kelapa, daun sagu, termasuk jerami padi, bisa juga dari batang alang-alang. Nah, kemudian media ini tadi saya kira sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pupuk organik ini wajib digunakan. Nah, saya kembali ke pembibitan dengan menggunakan wadah. Saya sudah siapkan ada beberapa jenis wadah yang saya siapkan ini. Kemudian ada juga mungkin saya bisa mendemonstrasikan atau bagaimana membuat koker ini dari daun pisang. Yang pertama saya lipat seperti ini. Kemudian kita lilit
lembaran Ya. tulisan tentunya. Ya, jadi begini Pak. Jadi saya singkat, kemudian kita header Pak sebelum menyembah. Saya kira sudah terbentuk Oke, poker. jadi silakan pendengar ini perhatikan begitu ya penjelasan Ya. Pak Abdul Ini Aziz. hanya sifatnya sementara Ya. Pak. Artinya hanya menumbuhkan saja supaya kita bisa mengetahui apakah bibit ini yakin kita sudah tumbuh baru kita Baik. tanam. Nah, ya, kalau koker yang dari limbah botol mineral ini tingginya kurang lebih 7 cm. Ini bisa bertahan bibit yang apakah itu dari spora ataukah katak yang grade-nya itu sekitar 200 sampai 300 biji per Ya. kilo, ini bisa bertahan sampai satu musim. Nah, kecuali kalau botol mineral ini yang ukurannya 1,6 mililiter, ini kita potong sekitar 10 cm. Kalau grade-nya ini ukuran, tadi saya katakan ukuran 250 sampai 300 biji per hektar, ini bisa sampai 2 tahun. Coba bayangkan Pak, kalau biji ini ditanam di lapangan 1 hektar sebegini ini, berapa biaya yang digunakan untuk penyiangan dibandingkan kalau kita membuat pembibitan hanya kurang lebih 3 hari Pak. Ya, Baik. itu. Jadi inilah bayangan-bayangan yang perlu kita ketahui sebelum kita terjun dalam melakukan budidaya tanaman koran supaya kita ini bisa berhasil. Baik. Pak Aziz, kita boleh terima penelpon Pak Aziz ya. Ini sambil menjelaskan juga Pak Aziz. Silakan pendengar Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon di 3621853 dan juga di 082134 kali 9440. Sayang sekali terputus, boleh dicoba kembali pendengar di telepon interaktif 0411 3621853 dan juga di 082134 kali 9440. Kita juga menyapa dulu nih Pak Abdul Aziz, ternyata sudah ada beberapa yang bergabung melalui live audio visual di Facebook dan juga di YouTube. Ada Pak Andi Mustari dari Pangkep, terima kasih. Kemudian ada Pak Muhsar di Selayar. Kemudian ada Pak Zidan di Polman dan juga ada Pak Imran. Pak Imran Bilalu ini PPL Marusu. Terima kasih Pak Imran sudah bersama kami. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ke Pak Aziz mengenai tanaman porang ini khususnya manajemen pembibitan, Anda boleh menyampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar dan juga melalui telepon interaktif di 3621853. Silahkan untuk Anda yang bergabung, kami nantikan partisipasi Anda di 3621853. Nah, ini mungkin ada yang baru mengikuti Pak Abdul Aziz menanyakan keunggulan tanaman porang ini apa katanya. Baik, silakan Pak Aziz. Kemudian banyak pendengar yang beberapa yang bertanya kalau pembibitannya ini bibitnya bisa didapat di mana katanya. Silakan Pak Aziz. Oke, makasih banyak Pak. Mungkin Bapak atau Ibu yang bertanya. Sebenarnya tanpa kami sampaikan ini keunggulannya mungkin sudah banyak yang tahu. Ya, sudah banyak yang tahu. Yang pertama, tanaman ini Pak adalah tanaman yang tumbuh secara alami. Tentunya dia tidak rewel. Sepanjang kita mengikuti bagaimana pertumbuhan di habitatnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, keunggulannya ini Pak, kalau kita tanam di sekitar lingkungan hutan yang banyak babi, ini tidak dimakan babi Pak. Tidak dimakan babi, tidak dimakan kambing, dan tidak dimakan ayam. Sehingga upaya untuk melindungi ini tidak begitu berat Pak. Dan setelah ada hasilnya ini jadi komoditi ekspor begitu Pak ya? Ya betul. Nah, kemudian ini banyak diincar Pak. Karena komoditi ini hanya bisa tumbuh baik pada negara seperti kita ini. Ya, artinya tidak membutuhkan kos yang tinggi. Ya, karena ini tanaman Pak, dia juga tidak mau mendapatkan sinar atau panas yang suhu tinggi. Ya,
Dan ini apabila dia dapat langsung Hmm. batangnya mati, Pak. Makanya pada negara tertentu itu tidak bisa, Pak. Toh kalau bisa dia harus menyesuaikan uh, kebutuhan agroklimatnya di lingkungan itu. Ya, itu. Kemudian manfaatnya kepada yang pertama kepada industri ini banyak Ya. tidak apa-apa saya ulangi kembali, banyak dipergunakan untuk bahan baku lem Hmm. kertas. Ya, karena ini daya rekatnya kuat, mengkilap. Ya, kemudian bahan baku untuk cat tembok anti lumut. Nah, kemudian bahan baku untuk kapsul, Pak, kapsul obat. Juga bisa apa istilahnya, Pak? Sama fungsinya dengan Hmm. agar-agar, Pak. Ya. Nah, kemudian menjadi makanan cemilan untuk Baik. negara-negara maju, Pak. Karena ini ada kandungan tertentu yang mungkin tidak ada di Ada tanaman lain. pendengar kita yang juga bergabung. Ini sambil menantikan telepon yang ingin Yes. berpartisipasi. Dari Pak Kadri yang bertanya sangat tertarik dengan tanaman porang ini. Tapi pertanyaan Pak Kadri katanya mau dijual kemana dan pasarnya siapa kalau ekspor. Ini seperti apa katanya? Ya. Pertama mungkin Bapak tidak pernah lihat Pak Menteri kita Pak Syahrul pernah melakukan ekspor perdana. Ya, melakukan ekspor perdana itu menandakan bahwa komoditi ini banyak yang membutuhkan. Nah, yang kedua, kita di Makassar saja ini, Pak, sudah ada 5 pabrik, Pak. Pabrik pengolah orang ini untuk mengcover produk hasil yang ada di Sulawesi Selatan. Dan itu pun masih sangat terbatas, Pak, bahan bakunya. Mereka hanya beroperasi dari bulan Juli Jadi ini sampai September, peluang Pak. sangat Kenapa? Karena bahan berpeluang baku. begitu Pak Asis ya, peluang. Ya, Pak. Ya. Yang kedua tambahan lagi, Pak. Dan akan direncanakan lagi dibangun pabrik di Sidrap, Goa, dan kemungkinan di Nah ini Jeneponto, Pak. beberapa pendengar kita yang bertanya kalau saya ingin menanam saya bisa dapat bibitnya di mana katanya Pak Asis. Pada episode yang kedua lalu saya sudah tunjukkan alamatnya Mm-mm. untuk mendapatkan bibit. Kemudian kalau memang masih mau yang lebih tepat ya Oh ya. hubungi saja nomor kami. Boleh Pak Tidak apa-apa Asis. saya Ya, sebutkan tentunya kita. banyak yang ingin tahu begitu. Ya, 085 242 484 645. Itu termasuk nomor WA saya dan Facebook. Baik, mungkin sudah dicatat nih untuk Anda pendengar yang tertarik dan ini cukup banyak yang menanyakan pembibitannya bisa dapat di mana. Kemudian ada yang bertanya lagi, ada Pak Fahmi yang bertanya apa benar katanya panennya sampai 3 tahun begitu, lama betul? Gini Pak, maksudnya itu sebenarnya setiap musim itu bisa panen. Panen seperti ini Pak. Ya. Ini buah katak ini. Ini kalau ini super. Ya, ini termasuk buah katak ini Pak, tapi kecil-kecil. Dia berada di ujung tangkai daun pelepah daun. Dan biasanya dalam satu pohon itu ada 1, 4, malah lebih 10 Pak. Ada sampai 20. Ini kalau kelas ini Pak, kelas super. Nah, ini bisa enggak perlu lagi disemaikan Pak atau dibibitkan dalam koker atau wadah. Ini bisa langsung ditanam di lapangan. Ya, nah ini mungkin dalam satu musim ini kalau super seperti ini bisa menghasilkan sekitar 300 sampai 400 gram per pohon. Ada yang bertanya juga untuk harga jualnya berapa katanya Pak untuk sekarang ini? Ya kalau biasanya kalau panen di bulan 4 itu Pak, karena kadar airnya masih tinggi, itu biasanya agak murah Pak. Hanya
kurang lebih sekitar 8.000. Tapi kalau kita panen di sekitar bulan Juli Agustus di atas 10.000. 10.000, Pak. Minimal 12. Ya, minimal 12-15 begitu, Pak ya. Baik. Kita bacakan lagi nih yang bergabung lewat Facebook. Ada Pak Nasir yang juga ikut menyaksikan lewat live audio visual kami di YouTube dan Facebook. Ini katanya seperti bentuk buah porong. Kemudian ada yang bergabung juga Pak Dendrats, belum familiar begitu, khususnya di Jeneponto Pak Asis. Apakah tanaman ini terpengaruh iklim dan bisa tumbuh di Jeneponto? Mohon penjelasannya dan teknik memperbanyak pembibitan porang ini seperti apa, Pak? Singkat mungkin Pak Asis karena waktu kita tinggal 1 menit terakhir, Pak Asis. Tabe, silakan mungkin ada kesimpulan singkat di 1 menit akhir kebersamaan kita. Mohon maaf sebenarnya, Pak. Kalau saya mau jelaskan secara detail mungkin tidak cukup waktu, Pak. Nomor Pak ya. Saya sudah kasih nomor. Tapi boleh diulang kembali. Ya. Boleh diulang. Iya Pak. Ya, bisa ulang kembali. 085 242 484 645. Baik di. Ya. Ya. Kalau perlu Pak begini, maaf. Kalau memang ada institusi atau instansi atau BUMN yang memerlukan kami, silakan menyurati instansi kami dan minta izin kepada pimpinan saya. Baik, dan sayang sekali kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Haji Abdul Aziz Ahmad STP yang sudah berbagi ilmu tentunya untuk para petani kita khusus tanaman porang ini. Pak Abdul Aziz adalah Koordinator Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros. Terima kasih Pak Aziz. Sampai jumpa di lain waktu Pak Aziz. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian sudah kami hadirkan siaran Kiprah Desa untuk hari ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kami akan perbarui informasi Anda. Kami bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.